Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji. Kau dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Nama-Mu dimuliakan, bahwa kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kami datang menghadap Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
asik memuji Tuhan. Mulai sembah Yesus. Oh, ralabarada barana nama Yesus. Kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Iralabarada barana nama Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Dapat di setiap kami Tuhan Yesus. Oh, ralabarana nama Yesus. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami buka kedua tangan kami Yesus. Bawa kami dalam kasih-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan, angkat pujian ini. Yesus. Oh, ralabaralabaralabar. Iralabaralabaralabaralabar. sujud di hadapan-Mu, Yesus. keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Renungan kita hari ini berjudul Pakai Hidup Kita untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayat 8 berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Bulan Oktober tahun 1821, Charles G. Vinage masih seorang mahasiswa hukum yang berusia muda. Pada suatu hari, ketika ia sedang duduk di kantor advokat New York, Roh Tuhan bekerja dalam hatinya. Ia seperti mendengar suara yang bertanya, "Vinage, setelah usai kuliah, apa yang akan kamu kerjakan?" Jawabnya, "Tentu menjadi seorang pakar hukum." Suara itu bertanya lagi, "Setelah itu, apa yang akan kau lakukan?" "Tentu mencari uang, biar aku menjadi kaya," jawabnya. Tetapi suara itu terus berkata, "Setelah itu bagaimana?" Jawabnya, "Tentu pada suatu saat aku akan menjadi tua." Kelihatan suara tersebut tidak mau berhenti bertanya,
Setelah itu bagaimana? Dengan jengkel Finnes menjawab, tentu aku mati. Suara itu kembali terdengar, setelah mati bagaimana? Pertanyaan terakhir ini mengejutkan Finnes. Dengan gemetar ia menjawab, aku akan diadili dan dihukum. Segera setelah itu, ia bergegas meninggalkan kantornya dan pergi ke hutan kecil untuk berdoa. Di tengah doanya, ia diingatkan Tuhan. 4 tahun di bangku kuliah, selama itu hatinya dipenuhi ketamakan akan dunia dan kebutuhan kehidupan pribadinya. Setelah selesai berdoa, ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia menemukan tujuan hidupnya. Ia akan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejak itulah hidup Finnes dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui hidupnya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan di masa akhir hidupnya, ia melihat ke belakang dan bersyukur hidupnya selama 50 tahun ini tidaklah sia-sia. Ia sudah membawa ribuan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang memiliki kehidupan seperti Finnes di masa mudanya? Kita terlalu sibuk mengejar keinginan dunia dan memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga mengesampingkan kerinduan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sangat rindu melalui hidup kita. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, dipertobatkan, dan diselamatkan. Tidak secara kebetulan jika gereja kita menerima pesan Pentakosta ketiga. Karena inilah saatnya bagi kita untuk bergerak menuai jiwa-jiwa. Ladang telah menguning. Tangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan melalui gereja kita dan mulailah untuk melangkah. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang begitu dahsyat bekerja dalam hidup kita. Tuhan ingin melalui hidup kita ada jiwa-jiwa yang dijangkau, dipertobatkan, dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, terutama anugerah keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami rindu agar semakin banyak orang juga menerima keselamatan melalui kehidupan kami. Ajar kami dan mampukan kami untuk berani melangkah memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.